Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang getaran atau gerak harmonik sederhana. Getaran merupakan gerakan bolak-balik yang berlangsung secara periodik melalui titik keseimbangan. Getaran mempunyai syarat. Syarat yang pertama adalah gerakannya periodik atau bolak-balik. Yang kedua ada titik keseimbangan. Yang ketiga gaya atau percepatan benda sebanding dengan besar posisi atau simpangan benda. Yang keempat, arah gaya atau percepatan benda selalu menuju titik keseimbangan. Getaran harmonik dihasilkan oleh gaya yang menyebabkan benda bergetar dan selalu menuju kedudukan setimbang. Contoh getaran yang pertama, getaran pada bandul, biasanya ada di ayunan. Ketika bandul bergerak bolak-balik melalui titik keseimbangannya. Yang kedua, getaran pada pegas, terjadi pada per yang ada di spring bed. Pegas ditandai dengan perubahan panjang pegas terhadap kondisi keseimbangannya. Jadi kali ini aku mau ngebahas tentang besaran dalam getaran. Yuk. Jadi dalam getaran, yang pertama tuh ada namanya simpangan. Simpangan tuh apa sih? Nah, simpangan adalah jarak dari titik benda seimbang. Maksudnya benda seimbang gimana tuh? Jadi kamu misalkan ayunana nih lagi diem. Nah, ini artinya ayunana lagi seimbang. Kalau aku tarik, nah jarak dari aku tarik sampai ke tempat tadi itu namanya simpangan. Sedangkan amplitudo getaran adalah simpangan maksimum. Jadi maksimumnya aku bisa tarik ini dari jarak benda seimbang. Wih. Oke, jadi dalam satu getaran bisa kita hitung dengan cara dari benda ini kita tarik, set, kembali lagi. Nah, itu getaran. Satu getaran. Kemudian aku juga mau ngejelasin dikit tentang periode sama frekuensi, tapi kita pakai hitung-hitungan. Jadi kalian bisa lihat ya, di sini ada ayunan. Kita bakal hitung dalam 10 kali ayun butuh berapa detik. Lalu kita bisa hitung frekuensi dan periodenya. Yuk. Jadi aku punya stopwatch. Ya begitulah. Lalu kita coba tarik sampai 10 kali. Baru kita hitung periode sama frekuensinya. Ada ya. 1, 2, 3. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi teman-teman, waktu yang dibutuhin itu adalah 22,66 detik. Aduh, kebalik. Periode itu, T, adalah waktu yang dibutuhkan dalam satu getaran. Dan sedangkan frekuensi adalah banyaknya getaran dalam waktu yang tertentu. Nah, kita kan tadi udah dapat nih, dimana dalam 22,66 detik kita bisa dapat 10 getaran. Dengan kita cari periode dulu. Periode sama dengan waktu dibagi banyaknya getaran, yaitu sama dengan 22,66 detik ini bagi 10 second sama dengan 2,226. Satuannya itu dalam second ya, periode itu. Nah, karena tadi kita udah nemu periodenya, kita tinggal masukin rumus yang kedua, di mana frekuensi sama dengan 1 dibagi T, yaitu 1 dibagi 2,266. Kita dapat 0,441. Ini satuannya Hertz ya. Hz. Persamaan gerak harmonik sederhana, simpangan. Simpangan adalah jarak lintasan dari titik keseimbangannya. Amplitudo adalah jarak lintasan terjauh atau simpangan terjauh. Rumusnya adalah Y sama dengan A sin
omega kali T ditambah theta 0. Lalu keterangannya adalah Y sama dengan simpangan, A besar adalah amplitudo, omega sama dengan kecepatan sudut, T kecil sama dengan waktu, dan theta 0 sama dengan sudut simpangan awal. Dan ada persamaan kecepatan gerak harmonik sederhana. Kecepatan merupakan jarak yang ditempuh dalam tiap satuan waktu. V sama dengan amplitudo dikali omega dikali cos dalam kurung omega T ditambah theta 0. Kecepatan maksimum dapat dicapai ketika nilai cos omega kali T ditambah theta 0 sama dengan 1 atau Y sama dengan 0. Lalu ada V sama dengan omega akar amplitudo kuadrat dikurangin Y kuadrat. Kecepatan minimum dapat dicapai ketika nilai cos omega kali T ditambah theta 0 sama dengan 0 atau Y plus minus A atau amplitudo. Keterangannya adalah V sama dengan kecepatan, lalu A besar adalah amplitudo, lalu omega adalah kecepatan sudut, T kecil sama dengan waktu, theta 0 sama dengan sudut simpangan awal, lalu ada Y sama dengan simpangan. Lalu lanjut ada persamaan percepatan pada gerak harmonik sederhana yang mempunyai rumus A kecil sama dengan min amplitudo dikali omega kuadrat dikali sin dalam kurung omega T ditambah theta 0 yang mempunyai keterangan adalah A kecil sama dengan percepatan, lalu A besar adalah amplitudo, lalu ada omega kecepatan sudut, lalu ada T kecil sama dengan waktu, dan theta 0 sama dengan sudut simpangan awal. Percepatan maksimum dapat dicapai ketika nilai sin omega kali T ditambah theta 0 sama dengan 1 atau ketika benda mencapai simpangan terjauhnya. Percepatan minimum dapat dicapai ketika nilai sin omega kali T ditambah theta 0 sama dengan 0 atau ketika benda melalui titik keseimbangannya. Lanjut ke penjelasan sedikit tentang fase. Jika benda bergetar harmonis dan membentuk sudut tertentu, maka sudut tersebut disebut dengan sudut fase. Lalu ada sudut fase dibagi sudut satu putaran, disebut fase getaran. Sedangkan selisih dua fase getaran disebut beda fase. Lanjut ke penjelasan sedikit tentang fase. Rumusnya. Persamaan getaran harmonik sudut fase ada theta sama dengan omega T ditambah theta 0. Lalu theta sama dengan 2pi ft ditambah theta 0, dan theta sama dengan 2pt per T besar atau periode ditambah theta 0. Lanjut ke fase. V sama dengan theta per 2pi, lalu V sama dengan T kecil per T besar ditambah delta theta 0 per 2V. Lalu ada beda fase. Beda fase adalah delta V sama dengan V2 dikurangin V1, dan delta V sama dengan T2 per T besar dikurangi T1 per T besar. Lalu sama dengan menjadi delta T per T besar. Yang mempunyai keterangan adalah delta T sama dengan selisih waktu, T besar adalah periode. Nah, F sama dengan frekuensi, dan T omega sama dengan kecepatan sudut. Hari ini saya akan menjelaskan singkat mengenai rumus gerak harmonik sederhana. Rumus gerak harmonik sederhana ini dibagi menjadi 4 rumus. Tentu dibagi menjadi 4 rumus. Yang pertama merupakan rumus persamaan gerak harmonik sederhana adalah Y sama dengan alfa sin omega T. Yang dimana dari keterangan tersebut adalah Y merupakan simpangannya, H itu merupakan simpangannya, maksimum amplitudonya, dan F itu merupakan frekuensi, T itu T atau time biasanya disebut waktu. Selanjutnya rumus kedua. Di rumus kedua ini ada rumus kecepatan gerak harmonik sederhana yang dimana V sama dengan DY dibagi DT dikali sin alfa sin omega T tutup kurung, atau V sama dengan alfa omega cos omega T. Kecepatan maksimum diperoleh jika nilai cos omega T sama dengan 1 atau omega T sama dengan 0, sehingga V maksimum sama dengan alfa omega. Yang ketiga, kita masuk ke rumus kecepatan kepada berbagai simpangan Y, yang dimana itu sama dengan alfa sin omega T. Persamaan tersebut dikuadratkan menjadi Y kuadrat sama dengan alfa kuadrat sin kuadrat omega T, maka dijadikan hasil Y kuadrat sama dengan A kuadrat buka kurung 1 min cos kuadrat omega T, dan menjadi
Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangin A kuadrat cos kuadrat omega T sebagai persamaan pertama. Dari persamaan V sama dengan alfa omega cos omega T. Dan selanjutnya, V dibagi omega sama dengan A cos omega T sebagai persamaan kedua. Dari situ persamaan pertama dan kedua dikalikan sehingga didapatkan V kuadrat sama dengan omega buka kurung A kuadrat dikurangi Y kuadrat. Gitu. Selanjutnya, rumus untuk, sebelumnya ini merupakan keterangan yang tadi, di mana V itu merupakan kecepatan benda pada simpangan tertentu, omega itu merupakan kecepatan sudut, A itu merupakan amplitudo, dan Y itu simpangannya. Dan yang terakhir kita masuk ke rumus untuk percepatan gerak harmonik sederhana didapat dari rumus persamaan kecepatan V atau yang tadi. V sama dengan alfa omega cos omega T, maka jadinya adalah A sama dengan dV per dt sama dengan D dibagi dt. Dan dijadikan hasil A sama dengan min alfa omega kuadrat sin omega T, dan percepatan maksimum jika omega T sama dengan 1 atau omega T sama dengan pi dibagi 2. Jadi ketemu nih A-max-nya sama dengan min alfa omega kuadrat sin pi dibagi 2, dan hasilnya adalah A-max sama dengan min alfa omega pangkat 2. Dan bisa dilihat dari keterangan ini, A-max merupakan kecepatan maksimum, A yang tadi amplitudo, dan omega itu merupakan kecepatan sudut. Dan yang terakhir kita masuk ke rumus periode dan frekuensi bandul, di mana F sama dengan min mg sin 0 itu merupakan gaya pemulih. Karena sin 0 harus dikecil, maka menjadi sin 0 sama dengan 0. Maka dapat ditulis F sama dengan min mg X dibagi L. Fs sama dengan min 4pi 2 mf 2 kali, atau disebut dengan gaya sentripedal. Sehingga hasilnya adalah Fs sama dengan F min 4pi kuadrat mf 2 kali sama dengan min mg di X dibagi L min. Jadinya hasilnya min 4pi 2 F2 sama dengan G per L. Atau bisa dari gambar ini merupakan hasil dari persamaannya, di mana keterangannya adalah F merupakan frekuensi, T merupakan waktu, dan dalam waktu getaran biasanya itu menggunakan sekon, L itu panjang tali bandul merupakan meter, dan G itu merupakan percepatan gravitasi. Frekuensi getaran pada bandul. Frekuensi ayunan bandul diartikan sebagai banyaknya gerakan bolak-balik bandul yang terjadi setiap detiknya. Gerakan bolak-balik yang dimaksudkan di sini adalah gerak bolak-balik penuh. Seperti pada gambar, bandul berayun dari titik asal yaitu A melewati titik kesetimbangan B dan sampai ke titik C. Kemudian bandul berayun lagi melewati titik kesetimbangan dan kembali ke titik asal yaitu A. Jadi satu gerak bolak-balik penuh bandul sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah ABCBA. Berdasarkan uraian di atas, maka sesungguhnya frekuensi ayunan bandul merupakan besaran yang menyatakan jumlah gerak bolak-balik penuh dalam 1 detik. Besar frekuensi ayunan bandul dipengaruhi oleh panjang tali dan gravitasi. Rumus frekuensi pada bandul, F sama dengan 1 per T, atau F sama dengan N per T, atau F sama dengan 1 per 2pi kali akar G per L. Keterangannya, T yaitu periode, F frekuensi, N banyaknya getaran, T waktu, G gaya gravitasi, dan L panjang tali. Periode getaran harmonik pada pegas adalah waktu yang diperlukan pegas untuk bergerak 1 siklus penuh. Lalu frekuensi pada pegas adalah banyaknya siklus yang terjadi dalam 1 detik. Hubungan periode dan frekuensi pada pegas memiliki rumus T sama dengan 1 per F, atau T adalah periode dan F adalah frekuensi. Persamaan periode dan frekuensi pada pegas memiliki rumus T sama dengan periode 2V akar massa benda per konstanta pegas. Lalu untuk frekuensi memiliki rumus 1 per 2V akar konstanta pegas per massa benda.
Sekarang kita masuk ke soal penerapan getaran. Sebuah bandul memiliki periode 12 second dan amplitudo 0,03 meter. Jika periodenya menjadi 1/3 semula dan amplitudonya sama, berapakah perbandingan simpangan saat T sama dengan 1 second? Diketahui T1 sama dengan 12 second. A1 sama dengan 0,03 meter. T2 1/3 dari T1. 1/3 kali 12 sama dengan 4 second. A2 sama dengan A1 sama dengan 0,03 meter. T1 sama dengan T2 sama dengan 1 second. Ditanya Y1 banding Y2. Y1 sama dengan A1 sin omega kali T tambah theta 0. Omega sama dengan 2pi per T. Maka A1 sin 2pi per T1 kali T ditambah theta 0 sama dengan 0,03 sin 2pi per 12 kali 1. Karena theta 0 tidak diketahui pada soal, maka theta 0 sama dengan 0. 0,03 sin 1/6 dikali 180 derajat dibagi sama dengan 30. Jadinya 0,03 sin 30 derajat persamaan 1. Y2 sama dengan A2 sin omega kali T ditambah theta 0. A2 sin 2pi per T2 dikali T ditambah theta 0. A2 sin 2pi per 4 dikali 1 ditambah 0. 0,03 sin 1/2 dikali 180 jadinya 0,03 sin 90 derajat persamaan 2. Y1 per Y2 sama dengan 0,03 sin 30 derajat per 0,03 sin 90 derajat. Y1 per Y2 sama dengan sin 30 sama dengan setengah sin 90 1. Jadinya Y1 banding Y2 sama dengan 1/2. Jawabannya B. Sebuah pegas bergetar dengan frekuensi 10 Hz dan amplitudo 5 cm. Kecepatan getar pegas saat simpangannya 4 cm sebesar diketahui pada soal. F sama dengan 10 Hz, A sama dengan 5 cm, Y sama dengan 4 cm. Ditanya kecepatan. Jawab, Y sama dengan A sin alfa. 4 sama dengan 5 sin alfa. 5-nya pindah ruas menjadi 4/5 sama dengan sin alfa. Nilai sin yang 4/5 itu 53, jadinya alfa sama dengan 53. Selanjutnya mencari kecepatan. V sama dengan omega A cos 53.
V sama dengan omeganya jadi 2pi kali F kali A cos 53 sama dengan 2pi F-nya 10, A-nya 5, cos 53 itu 3/5, jadi 60 pi cm per second. Jadi jawabannya adalah C. Sebuah benda melakukan gerak harmonik dengan persamaan simpangan Y sama dengan 5 sin 10T, dengan Y dalam meter dan T dalam second. Kecepatan getaran benda itu pada detik ke-6 adalah diketahui Y sama dengan 5 sin 10T. Y sama dengan A sin omega T. A-nya sama dengan 5 meter dan omeganya sama dengan 10 rad per second. Yang ditanya adalah Vt sama dengan 6 second. V sama dengan A omega cos omega T. A-nya 5 kali 10 cos 10 kali 6. 50 cos 60 sama dengan 50 dikali setengah. Karena cos 60 sama dengan setengah, jadinya V sama dengan 25 meter per second. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 4. Sebuah gerak harmonik sederhana mempunyai persamaan Y sama dengan 0,8 sin 10 pi T. Jika Y dalam cm dan T dalam sekon, maka amplitudo dan frekuensi getaran harmonik adalah. Jadi dari soal tersebut kita dapat ketahui pertama yaitu A-nya sama dengan 0,8 dan W-nya itu sama dengan 10 pi. Dan cara menjawab soal berikut adalah F sama dengan W dibagi 2 pi, dan akhirnya hasilnya tinggal dimasukin aja dari soal yang ini. Yang dari 10-nya, jadi kayak F sama dengan 10 pi dibagi 2 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah A sama dengan 0,8 dan F 5 Hz dan jawabannya adalah D. Kenapa bisa 0,8? Karena dari Y sama dengan 0,8 sin-nya. Seutas tali bergetar menurut persamaan Y sama dengan 10 sin 628T, dengan T adalah waktu, frekuensi getaran tali adalah. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan nomor 5. W sama dengan 2pi F. F sama dengan W dibagi 2pi. F sama dengan 628 dibagi 2 dikali 3,14. F sama dengan 628 dibagi 6,28 sama dengan hasilnya 100 Hz. Sebuah pegas ditarik sehingga mengalami simpangan sebesar 0,2 meter. Jika konstanta pegasnya 2000 Newton per meter, maka berapakah besar gaya pemulihnya? Diketahui simpangannya 0,2 meter, konstantanya 2000 Newton per meter. Ditanyanya besar gaya pemulih atau FP. FP sama dengan min Kx, karena yang dicari cuma besarnya, jadi minnya hilang. FP sama dengan Kx. Lalu dimasukin angkanya, FP sama dengan 2000 dikali 0,2 sama dengan 400 Newton. Jadi jawabannya adalah A. Periode suatu getaran adalah 1/2 sekon. Tentukan A. frekuensi getaran, B. jumlah getaran dalam 5 menit. Diketahui T atau periode sama dengan 1/2 sekon atau 0,5 sekon. T sama dengan 5 menit. Dijadiin detik, jadi 5 dikali 60 sama dengan 300. Frekuensi sama dengan 1/T besar atau periode sama dengan 1/0,5. Hasilnya F sama dengan 2 Hz atau Hertz. Selanjutnya mencari jumlah getaran dalam 5 menit. N sama dengan T kali F.
N sama dengan 300 dikali 2, N sama dengan 600 getaran. Jadi dalam waktu 5 menit ada 600 getaran. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 8. Sebuah getaran harmonis mempunyai persamaan simpangan Y sama dengan 20 sin 10 pi. Y dalam sentimeter. Besar amplitude dan frekuensinya adalah, dari sini kita tahu kalau Y itu sama dengan, atau A sama dengan 20 cm, dan F tadi masukin rumus yang sebelumnya, W per 2 pi. Sama dengan, karena kita tahu pi-nya itu ada 10 di sini, jadi langsung dimasukin aja 10 pi dibagi 2 sama dengan 5 Hz. Jadi jawabannya adalah C. Nih, dapat 20 dari mana? 20 dari persimpangan Y sama dengan 20 sin. Sekian dari kelompok 5. Bila ada kekurangan materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.